Halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID bersama gue Fahmi. Dan kali ini gue akan mereview sebuah gamepad yang sudah gue pernah unboxing sebelumnya, yaitu Saitake 7007 F1. So, langsung aja kita masuk ke video reviewnya. Nah, pertama-tama gue mau ngebahas desainnya dulu nih. Gamepad ini berjenis teleskopik yang desainnya ini mirip, ya kalian pasti langsung tahu lah ini mirip apa ya. Ya bener, ini mirip Nintendo Switch yang ditambahin grip aja. Warnanya juga dibuat mirip dengan di bagian kanan berwarna merah dan di bagian kirinya itu berwarna biru. Keseluruhan bodinya terbuat dari plastik dengan build quality yang mirip-mirip lah kayak gamepad lain. Cukup bagus tapi bukan yang terbaik. Yang bikin beda di bagian gripnya ini ada semacam tekstur kotak-kotak yang katanya sih bisa menambah kenyamanan, tapi gue sendiri pas gue pakai ini nggak terlalu pengaruh ya. Untuk layoutnya sendiri ini menggunakan layout Xbox dengan analog kiri di atas dan analog kanan di bawah. Gue sendiri sih jujur lebih suka yang kayak gini daripada analognya yang di atas dua-duanya. Untuk kenyamanannya, pada saat dipakai tuh ini gamepad enak banget lah pokoknya. Gua nggak ngerasain pegel sama sekali saat gua pakai ini gamepad lama-lama. Mantep lah pokoknya dari segi kenyamanan. Gamepad ini kompatibel dengan perangkat Android dengan minimal OS 5.0 dan iOS yang gua nggak tahu karena gua belum coba. Holdernya sendiri bisa menampung layar hingga maksimal 6,3 inch. Di atas itu gua nggak bisa jamin bisa masuk ke ini gamepad karena memang tempatnya ini terbatas banget. Oh iya, kalian bisa juga meletakkan handphone kalian secara potret buat kalian yang mau main game-game yang memiliki dua layar seperti game Nintendo DS ataupun Nintendo 3DS. Sekarang kita bahas salah satu bagian penting dari sebuah gamepad, yaitu tombol dan analognya. Analognya ini cukup kecil walaupun nggak sekecil FlyDigi V2. Analognya juga akurat dan gua nggak ngerasain adanya dead zone di analog ini. Dan ini juga bisa dipencet sebagai L3 dan R3. Tapi sama seperti analog FlyDigi, analog Saitake ini berasa bergerigi saat diputer-puter. Ya wajar aja sih karena emang bentuknya yang emang kecil. Untuk di padnya sendiri ini tuh modelnya yang dipisah-pisah. Jujur gua sih kurang suka ya. Gua lebih prefer di pad yang nyatu seperti punya FlyDigi W2. Tapi tombolnya ini empuk dan enak saat dipencet. Jadi ya ini balik ke preferensi masing-masing aja ya. Sekarang kita masuk ke action buttonnya. Sebenarnya sih tombolnya ini enak saat dipencet, terasa empuk dan kliki. Tapi gua ngerasain karena mungkin antara materialnya yang keras atau bentuknya itu yang lebih cembung. Jadi kalau dipencet-pencet terlalu sering itu berasa keras gitu. Padahal sih dari pencetannya sendiri nggak terlalu keras ya. Pencetan ini empuk ya. Tapi karena mungkin material yang dibuat untuk action buttonnya atau mungkin karena ininya terlalu cembung, mungkin itu yang membuat action button ini rada bikin sakit kalau misalkan kalian pencet-pencet itu terlalu sering ya. Untuk trigger buttonnya ini terasa kliki dan empuk, jadi gua nggak punya masalah sama sekali dengan L1 R1 nya. Overall dari tombol dan analog sih gua nggak ada masalah yang serius ya. Semua penempatannya juga pas di tangan gue dan sebenarnya sih enak-enak aja saat dipakai. Dan untuk masalah action buttonnya sendiri, yaitu bakalan kerasa kalau misalkan kalian nge-spam tombol itu secara cepet ya. Tapi misalkan kalau kalian mainin santai-santai aja nggak terlalu nge-spam terus-menerus gitu, itu pasti nggak bakalan berasa. Nah, untuk cara pairingnya ini enak banget, nggak kayak FlyDigi. Untuk masuk ke mode X input atau mode gamepad, kalian ini tinggal pencet tombol berlogo Android dan tombol X hingga LED di bagian hit itu menyala. Dan kita bisa langsung main game yang sudah support gamepad dan emulator. Sedangkan kalau misalkan kita mau main game yang tidak support gamepad seperti PUBG, Honkai Impact 3 ataupun CODM yang cuma support Xbox controller dan PS4 controller, kalian tinggal pencet tombol berlogo Android jika kalian menggunakan device Android atau tombol berlogo iOS untuk kalian yang menggunakan device iOS. Dan setelah terkoneksi, kalian tinggal melakukan mapping menggunakan aplikasi Shooting Plus V3. Pengalaman gue pakai ini gamepad sih untuk bermain COD mobile, baik di mode multiplayer maupun mode battle royale, ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan gue juga cukup enjoy saat main pakai gamepad ini. Satu catatan aja nih buat kalian yang habis pakai mode X input dan kalian mau ganti ke mode Android, kalian ini harus ngelupakan perangkat ya dari Bluetooth kalian di pengaturan dan baru kalian bisa connect lagi. Karena gue sering nggak kebaca sama aplikasi Shooting Plus V3 nya kalau misalkan nggak dilupakan perangkat dulu.
Untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya sekitar 300 mAh. Untuk daya tahannya sih gua nggak bisa terlalu banyak komentar lah ya, karena rata-rata gamepad itu memang baterainya ya mirip-mirip lah. Bisa dipakai mungkin ya cukup lama, karena gue sendiri hampir 2 minggu ini gue belum charge lagi ya. Sedangkan untuk chargingnya dia masih menggunakan micro USB yang portnya ini berada di bagian bawah gamepad kanan. Kesimpulannya, ini gamepad sangat recommended buat kalian beli. Sayangnya gamepad ini hanya menampung smartphone maksimal 6,3 inch aja. Jadi nih buat kalian yang mau beli harap perhatikan dulu. Harap perhatikan dulu ukuran smartphone kalian. Jangan sampai kalian udah beli malah gak muat ya kan. Untuk harganya sendiri gua lihat sih ini harganya ada di angka 450 ribuan di seller lokal. Kalau kalian lihat di Shopee atau Tokopedia itu juga udah mulai ada tuh yang jual di harga 450 ribuan. Dan kalau kalian mau beli di seller internasional, kalian bisa cek di Lazada, itu harganya under 300 ribu, tapi itu belum termasuk pajak. Dan gue juga menyarankan kalian sih untuk beli sellernya di seller lokal aja ya. Karena kalau ada apa-apa kalian bisa langsung komplain dan nggak perlu ribet-ribet lagi. Oke, mungkin itu aja dulu video pembahasan gue untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk!